Wa fi dzalikal waqti kama fi kulli waqtin kana hunaka muslimuna fi syattad diyar. Demikian itu pada saat seperti itu dan pada saat-saat yang lain di mana umat Islam memang berada di berbagai negara. Fala qatla wala qital. Di situ tidak boleh ada terjadi pembunuhan dan tidak boleh ada peperangan. La qatla illa fi haddin aw qisas. Adanya pembunuhan itu artinya menghilangkan nyawa itu hanya ada pada had dan qisas, yaitu hukuman yang diberlakukan bagi orang yang melakukan tindak kriminal, pembunuhan itu dibunuh. Selain itu enggak ada. Fa innahu yujadu sababun yablughu min dakhamatihi, ya, sehingga tidak terdapat satu alasan betapapun besarnya an yafuqa ma bainal muslim wal muslim min wasijatil aqidah. Tidak ada satu ikatan yang mengikat antara muslim dengan muslim kecuali yaitu kesamaan akidah, satu ikatan akidah. Wa min thamma la yaqtulul muslimul muslima abadan, sehingga karena adanya kesatuan akidah maka tidak diberikan kesempatan atau tidak diperbolehkan ada orang Islam membunuh sesama umat Islam. Indah sekali ini, tidak boleh Islam membunuh sesama orang Islam. Wa qad rabatat bainahuma hadhihi rabitah al-wasiqah, di mana antara muslim dengan sesama muslim itu ada ikatan persaudaraan yang sangat kokoh. Allahumma illa ayyakuna dzalika khata'an, kecuali pembunuhan itu, tindakan pembunuhan itu dilakukan secara tidak disengaja atau kekeliruan atau kelalaian, khata itu. Ya umpamanya seperti kecelakaan lalu lintas. Ya, orang yang nyebrang nggak sengaja bunuh nggak apa. Ya karena dia ngantuk, karena kelalaian begitu, karena remnya nggak dicek lagi, mungkin karena orang yang nyabrangnya itu nggak ngeliat kanan kiri, mungkin kecepatan terlalu tinggi, itu silakan yang penting adalah menghilangkan nyawa orang dikarenakan karena tidak pada motivasi kesengajaan ingin membunuh sebagai kelalaian. Wal qatl walil qatli al khata, untuk terjadinya pembunuhan yang karena kekeliruan, tudau at-tasyri'at wal ahkam, di situ juga ada undang-undangnya dan ada peraturan-peraturannya. Fa amal qatlul amd, adapun pembunuhan yang disengaja, fala kifarata lahu, tidak ada kifarah, enggak ada ganti rugi, enggak ada, udah dibunuh saja, bunuh lagi aja. Di annahu wara al-husban, karena itu sesuatu yang tidak diduga sama sekali. Wa wara'a hududul Islam, dan itu sudah melampaui batas-batas keislaman. Firman Tuhannya, wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan, dan tidak ada seorang mukmin membunuh sesama mukmin illa khata'an, kecuali kekeliruan. Wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa membunuh seorang beriman karena kesalahan, fatahriru raqabah,
Fatahu raqabatin mu'minah, maka dia harus membebaskan seorang budak yang beriman, bukan muslimah ya, mukminah, budak yang mukmin. Wadiyatin musallamatin ila ahli, dan bayar uang duka. Diyat itu uang duka atau uang apa ya, uang duka ya, uang pengganti kepada keluarganya. Illa an yasaddaqu, kecuali kalau pihak keluarganya sengaja mau bersedekah, artinya tidak menuntut ganti rugi, itu nggak ada masalah. Tapi kalau menuntut ya harus berapa bayarnya, 1 miliar ya, 1 miliar tok palu, nggak ada ya utang, bongkan kan gitu. Fa'inka min qaumin aduwwil lakum, kalau yang dibunuh itu adalah dari pihak musuh kamu, musuh, wa huwa mu'minun, tapi yang terbunuh orang yang beragama Islam atau orang yang beriman, tapi itu dari kaum yang bermusuhan dengan kamu, ya, dengan negara. Satu berat mengatakan non muslim tuh negara yang apa ya, gimana ya, negara musuh lah gitu. Fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia harus membebaskan seorang budak yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, tetapi kalau orang yang dibunuh itu orang yang beriman, tetapi dari satu negeri yang ada perjanjian kerjasama, perjanjian damai, itu fadiyatun musallamatun ila ahliha, maka itu ada diat, ganti uang duka yang diserahkan kepada keluarganya, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan juga memerdekakan budak sahaya. Wa faman lam yajid fasiyamu syahrain mutataliyain, kalau tidak punya budak yang dimerdekakan, dia diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Resikonya kalau sudah 40 hari puasa tiba-tiba batal, ulang lagi sampai berturut-turut, itu nggak boleh putus gitu. Taubatan minallah, sebagai pertobatan dari Allah. Wa kanallahu aliman hakimah, karena Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Lanjut, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa atau siapapun lah, siapapun yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah jahanam, khalidan fiha, abadi di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah marah dan Allah melaknat, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, sudah dipersiapkan hukuman yang besar. Wa hadhil ahkam, putusan-putusan semacam ini, tatanawalu arba'a halat, ini adalah membicarakan tentang 4 alternatif. Salasun minha, yang ketiga-tiganya itu 4 alternatif. Ketiga alternatif antaranya min halatil qatl al khata', yaitu pembunuhan secara kekeliruan, tidak disengaja. Wal amr al muhtamal, itu yang mungkin terjadi. Wuqu'uhu huwal amr al muhtamal wuqu'uhu, yang mungkin terjadinya. Bainal muslimina fi darin wahidatin, antara sesama umat Islam di suatu negara, yaitu Darul Islam. Au fi diyarin mukhtalifatin, atau terjadi di 2 negara yang berbeda, ya,
Yang membunuh dan yang dibunuh itu negaranya berbeda. Baina syatal aqwam, di antara berbagai kaum-kaum, bangsa-bangsa. Nah, wal halatur rabi'ah, yang keempat, halatul qatl al-amad, yaitu pembunuhan dengan kesengajaan membunuh. Ya, punya ada motivasi. Wa hiya allati yastabi'u siyaqu al-Qur'ani wuquha ibtidaan. Itu sangat tidak dimungkinkan, artinya sangat dihindari atau dianggap susah terjadinya menurut Al-Quran dari awal mulanya. Falaysa min sya'nihim an taqa, artinya dimaksudkan mengapa tidak dibahas, karena sesungguhnya seharusnya tidak boleh terjadi itu ada orang membunuh dengan sengaja. Idz laisa fi hadzal hayat ad-dunya kullaha, karena tidak ada dalam kehidupan dunia ini semuanya, yaitu ma yusawi dama muslimin yuriquhu muslim amdan. Ya, tidak masuk akal akan terjadi orang Islam sesama Islam yaitu sampai menumpahkan darahnya. Ini teorinya. Ya, ini teorinya. Tuntunan Tuhannya seperti itu. Orang Islam ya enggak masa orang membunuh sama orang Islam. Iya, Tuhan mengajak begitu, tapi teorinya begitu. Tapi nyatanya gimana? Ya nyatanya ya perang saudara sampai sekarang, dari sejak Nabi meninggal dunia, dari sejak Nabi belum dikubur malah sudah perang saudara, dan sampai sekarang darah mengalir sepanjang zaman antara umat Islam. Bahkan perang saudara sesama di dunia ini banyak, di dunia perang saudara selesai kok. Tapi antara umat Islam nggak pernah selesai. Ya kenapa? Ya, tanyakan kepada cecak. Ya. Walaysa fi mulabasati hadhil hayati dunya kullaha. Ya, ini tidak mungkin terjadi dalam berbagai macam situasi kondisi apapun. Misalnya an yuhana min ilaqatil muslim bil muslim ila haddin an yaqtulahu, karena tidak terbayangkan sedikit pun hubungan erat itu dalam akidah bisa melemahkan hubungan muslim dengan muslim sampai dengan teganya membunuh dengan sengaja itu. Wa hadhil ilaqat allati ansha'aha al-Islam bainal muslim wal muslim, hubungan yang telah dibangun oleh Islam yang mengikat antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, minal matanati wal umq, yang begitu kuatnya, yang begitu mendalamnya, wad dakhamati, begitu besarnya, wal ghalawati, begitu mahalnya, wal izaz, dan begitu terhormatnya. Ya, bahaitsu la yaftaridu al-Islam an takhdusha hadzal khadash al-khatir abadan. Diharapkan tidak akan terjadi semacam itu untuk selamanya, terjadi seseorang melukai sesama saudaranya. Al-khadash, melukai. Wa min thamma yabda'u al-hadits an ahkam al-qatl al-khata. Selanjutnya kita mulai membicarakan tentang hukum-hukum, putusan-putusan pembunuhan secara keliru, secara tidak disengaja. Pertama, wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Tidak mungkin seorang beriman membunuh sesama orang beriman kecuali tidak sengaja. Artinya ini bukan ngomong main-main.
Ketika saya memberikan kepercayaan kepada seseorang, saya melihat tidak mungkin kamu akan menipu saya gitu. Itu artinya saya sangat mengharapkan sekali kamu bisa menjaga amanah. Ya, wa makana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Kalaupun terjadi itu pasti karena kekeliruan saja. Ini kita pahami semacam itu. Karena kalau nyatanya ya tidak realistis dong. Kalau tidak mungkin ada terjadi orang beriman membunuh sesama beriman kecuali ada nggak? Ada sih. Itu artinya saking sangat berharapnya Allah jangan sampai terjadi ada orang beriman membunuh sesama orang yang beriman pula. Itu mesti diterangin, kalau enggak ya nggak paham. Iya. Fahada wal ihtimal al wahid, ini adalah satu kemungkinan satu-satunya fil hissil islami, dalam perasaan Islam. Pasti kesalahan, mana mungkin dong. Mana mungkin orang tua membunuh anaknya. Itu kan dari standar perasaan kita, common sense. Nyatanya ada nggak orang tua membunuh anaknya? Ah, itu persoalan. Itu. Wahwa al-ihtimal al-haqiqi fil waqi. Itulah suatu kemungkinan yang sesungguhnya dalam realita. Fa inna wujuda muslimin ila jiwari muslimin mas'alatun kabirah. Karena keberadaan muslim berdampingan dengan sesama muslim adalah persoalan besar. Kabiratun jiddan, yang besar sekali. Wa ni'matun azimatun, kenikmatan yang besar sekali. Azimatun jiddan, sangat besar sekali. Wa minal asiri tasawurun, ya sangat sulit kita bayangkan an yuqdima muslimun ala izalati hadhihi ni'mah. Tidak mungkin seorang muslim dengan tega hati menghilangkan kenikmatan ini an-nafsihi, dari dirinya sendiri. Wal iqdam ala hadhihi al-kabira min amdin wa qasdin, melakukan tindakan besar ini dengan sengaja dan dengan motif. Inna hadzal unsur ini al-muslim al-unsurun azizun fi hadzal ard, merupakan unsur yang mulia di bumi ini. Wa ashaddu nas syu'uran bi'izazi hadzal unsur wal muslim mithluhu, ya, satu perasaan yang paling kuat sebagai satu penghargaan bagi seorang muslim, yaitu ketika dia menemukan sesama muslim juga. Ya, artinya merasakan orang dengan satu agama itu tentu akan merasa kedekatan dibandingkan dengan yang lain. Sehingga tidak mungkin akan terjadi seorang muslim membunuh sesama muslim. Teorinya ini pakai common sense saja. Mana itu? Fa minal asiri an yuqdima ala idamihi biqatlihi. Wa hadza amrun ya'rifu ashabuhu. Ini adalah persoalan yang dapat diketahui oleh teman-temannya. Ya'rifunahu fi nufusihim, mereka tahu apa yang ada dalam diri mereka, wa masyairihim, dan perasaan mereka. Waqad allamahumullah, dan Allah sudah mengajarkan kepada mereka, iyahu, kepada Kanjeng Nabi ini, bihadil aqidah, dengan akidah seperti ini, wa bihadil wasijah, dengan hubungan yang erat seperti ini, wa bihadil qarabah, dan dengan kedekatan yang
allati tajma'uhum yang mengumpulkan mereka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkumpul di sekitar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tartaqi pada jama'ahum fillah subhanahu wa ta'ala, dan selanjutnya meningkat lagi, ya, mereka berkumpul bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi allafa baina qulubihim, yang telah mempersatukan hati mereka. Dzalika ta'lif ar-rabbani al-ajib, itulah persatuan yang dibangun oleh Tuhan yang luar biasa tadi. Famma idza waqa'al qatlu khata'an, adapun apabila terjadi pembunuhan secara kekeliruan, fahunaka tilkal halati salata, itulah 3 alternatifnya. Allati yubayyinu siyaqu ahkamaha huna, yang dijelaskan oleh ayat-ayat ini seperti berikut. Al-halatul ula, yang pertama, ayyaqa'al qatl ala mu'minin ahluhu mu'minuna, terjadi pembunuhan terhadap seorang mukmin di mana keluarganya adalah keluarga mukmin juga. Fi darul Islam, di dalam darul Islam, dalam negara Islam. Seorang muslim membunuh sesama muslim, terjadinya di negara muslim yang sama. Wa yajibu fi hadhil hala, kemungkinan ini atau kondisi seperti ini diwajibkan apa? Tahriru raqabatin mukminatin, harus membebaskan seorang budak mukmin. Wadiyatun tusallamu ila ahlihi, dan membayar uang duka kepada keluarganya, keluarga korban. Berapa? Ya tergantung, di situ ada negosiasi. Ya kalau orang penting ya tentu mintanya, kalau yang dibunuh profesor berapa? Ya miliar kan gitu. Kalau yang bunuh tukang beca ya tergantung keluarganya gitu. Fa amma tahriru raqabatil mu'minati, adapun membebaskan budak yang beriman, fahuwa ta'widun lil mustama'il muslim an qatli nafsin mu'minatin. Kenapa yang harus beragama Islam? Artinya untuk menggantikan akan hilangnya seorang jiwa yang beragama Islam. Jadi budaknya dimerdekakan menjadi bisa supaya tidak merasa kehilangan bahwa jumlah umat Islam masih tetap karena orang budaknya dimerdekakan. Bistihyai nafsin mu'minatin, dengan menghidupkan nyawa seorang yang beriman. Dalam artian budak itu merdeka, maka dia menjadi seorang yang beriman yang merdeka. Wa kadzalika huwa tahrirur riqab fi hisl Islam. Demikianlah tujuan membebaskan perbudakan dalam rasa Islam. Sebentar dulu, saya sudah mengatakan berkali-kali, ini denda hukuman yang ditambahkan terhadap kasus-kasus kriminal besar dengan membebaskan perbudakan, itu merupakan langkah-langkah strategis yang sudah menjadi agenda dalam pikiran Kanjeng Nabi, ingin membebaskan perbudakan. Iya dong. Kita kan dulu pernah pada waktu ada gagasan ingin menggulirkan program keluarga berencana, segala macam administrasi ditempuh. Orang mau nyalonku harus menunjukkan sebagai akseptor KB, ya kan? Dan harus membawa 10 orang ikut akseptor. Jadi pegawai negeri harus ikut, ya semuanya kan, sampai berhasil. Nah setelah doyan baru subsidinya dicabut. Nah sekarang mah beli sendiri. Dulu mah gratis dulu mah. Iya kan begitu. Ya kira-kira gitu. Wa amma diyat, adapun diyat, fataskinun dithairatin nufusi,
Adapun diat itu untuk mendinginkan dendam jiwa orang yang menjadi korban, keluarganya. Ya. Berikan budak dan diat. Bagaimanapun orang kehilangan anaknya, kehilangan bapaknya, anaknya jadi yatim. Ya gimana? Yang siapa? Kan gitu. Kalau di Eropa mah kalau kamu nyetir mobil gegabah nabrak orang sampai kakinya patah sehingga akhirnya dia kehilangan pekerjaan, Anda menanggung orang yang cacat itu seumur hidup. Iya, ada harganya kaki di Eropa tuh. Iya, Anda legana sekali kan mah. Ya iya, bangkrut aja. Iya. Makanya ya itulah, karena hukumnya ditegakkan ya tanpa pandang bulu, akhirnya orang berhati-hati semua. Makanya kan kecelakaan sangat minim sekali. Iya. Tapi juga ya namanya juga kondisi alam. Kalau sedang musim salju nih, jalan kan es. Ya banyak mobil yang kepelarak tuh, serot, tegeh lagi itu biasa. Lihat aja di YouTube tuh, sarok lagi ya bukan rem yang di es gitu licin. Ya, makanya bannya dikasih rantai kalau musim salju nih. Ya ribut korok gitu. Iya. Ya biasanya bulan Januari lah, Februari gitu. Terus banyak salju, jalannya es semuanya. Lalu wasyira'ul khawatir ya nisairatun nufus wasyira'ul khawatir, dan untuk meredam rasa perasaan nafsu limafsuin, orang-orang yang terluka hatinya, ya, untuk yang apa namanya, kadedah ya, wa ta'widun lahum an ba'di ma faqadu, dan juga sebagai menggantikan sesuatu yang hilang dari mereka, min naf'il maktul, dari kemanfaatan orang yang terbunuh. Orang yang terbunuhnya kan usaha, jadi ini masih makan anaknya, bapaknya mati anaknya makan siapa, kan gitu, dikasih dong. Wa ma hadza yulawihul Islam li ahli al-qatil bil afwi. Kendati pun demikian, Islam tetap mengisyaratkan, menganjurkan, menghimbau kepada keluarga yang korban untuk memberikan ampunan. Iya, wajib ya, tapi dihimbau, sebab belum tentu kalau yang pelakunya orang miskin mau diapain. Iya, kan gitu, dihimbau. Dia punya hak menuntut ganti rugi, tetapi Allah menghimbau ya, kalau bisa silahkan. Idzat ma'annat nufusuhum ilaih, kalau ada kedamaian di hati mereka. Li'annahu aqrabu ila jawwit ta'atufi, karena itu yang akan mendekatkan udara kemesraan, kehangatan berwarga negara. Iya dong. Ya, wa tasamuh, dan saling toleransi fil mujtama'il muslim, dan masyarakat Islam. Ya kalau kita melihat Al-Quran mah indah banget sih. Ya tapi kan kelakuan kita yang nggak benar. Iya kan. Jadi kita ini sudah jauh dari Al-Quran sebetulnya. Udah jauh banget. Wa qala rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu Nabi yang bilang dalam Al-Qurannya, wahai Tuhanku, umatku sudah meninggalkan Al-Quran. Jauh sekali. Sehingga putusan-putusan hukum juga kadang-kadang bukan Al-Quran yang dilihat, hadis. Iya kan? Ya kita contoh aja deh. Yang gampang ibadah aja deh. Ketika kita akan melakukan sholat, kan wajib wudhu. Al-Quran kan berbunyi begini, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, cuci muka, wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan sampai sikut,
wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan kaki. Ada kumur-kumurnya enggak? Ada istinsaknya enggak? Ada di tangannya enggak? Ada katakan 3 kalinya enggak? Kok jadinya banyak banget? Nah, itu kan diolah kembali. Iya. Nah, oleh karena tidak tercantum, maka ketentuan-ketentuan tambahan itu masuk dalam kelompok sunnah jadinya. Artinya kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Ini dalam Al-Qur'annya lagi. Idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Al-Qur'an mengatakan kalau kamu sholat baca surat yang paling mudah. Buktinya Fatihah kok. Iya kan? Malah sampai sholat duhur rakaat pertama bacanya apa? Kalau hari Jumat tuh Sabihis. Ya kan. Nah, kalau hari Sabtu apa sholat duhur? Setiap hari berubah, repot banget. Iya. Saya juga baca dulu, ya gitu. Ya Allah, setiap sholat suratnya lain-lain, beda hari beda lagi. Nah itu jadi ya nggak ada masalah lah. Cuman artinya kan di situ kan ada penyempurnaan, ya kan gitu, tambahan-tambahan yang di Al-Qur'annya nggak ada. Iya. Seperti puasa di dalam Al-Qur'annya, kutiba alaikumus syamu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari aja. Kok jadinya sebulan? Ayo. Ma'dudat itu artinya sebatas jari tangan. Seperti Nabi Yusuf dibeli oleh orang Mesir, wasyarahu bisamanin baksin darohima ma'dudah. Jadi 3 hari 4 hari, kok jadi sebulan? Iya kan? Oke. Kemudian faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Apabila kamu dalam perjalanan atau sakit, maka boleh tidak puasa tapi dibayar pada hari lain. Walladzina yutiqunahu, ini ditafsirkan maknanya la yutiqunahu. Ada lahnya enggak? Ada jakonon tapi di muqaddar. Iya, diputer-puter itu kok. Ya tapi saya tidak bisa menolak, ya udah begitu jadi ya udah aja lah gitu. Cuman ini kan lagi mencoba otak saya untuk berkeliaran sebentar lah. Iya, ya saya juga puasa seperti itulah, seperti yang kamu lakukan juga. Walladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang mampu puasa, terus fa'itamu ta'amu miskin, bayar fidyah. Kalau la yutiqunahu, kenapa tidak kuat? Karena sakitnya sudah tadi kan diberi hari yang lain. Jadi kalau sakit dibayar saja, nggak diet. Tetapi kalau kamu mampu tapi tidak puasa juga, nah di samping dibayar yang lain, kamu bayar fidyah gitu. Ayatnya begitu maknanya tuh, tapi fidyahnya kan lain. Oke. Lalu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahidahu falyasumhu. Kalau engkau menemui bulan puasa, hendaklah puasa. Bulan puasa suruh puasa berapa hari? Ya ayam ma'dudat tadi. Akhirnya di mana nih? Seluruhnya kan gitu.
Jadi kalau, nah apa sebabnya begitu? Ini ayat yang tadi ayam mamada itu dinasah, nah itu oleh ayat berikutnya, jadi baru nongol dihapus lagi gitu. Ya udahlah, memang begitulah prosesnya. Jadi pergulatan dalam istimbat ahkam itu memang terjadi konflik besar. Iya. Ya itulah. Nanti Mu'tazilah lain, Syiah lain tafsirannya nih, Jabariyah lain, Qadariyah, Wahabiyah, Salafiyah, Nahdiyah, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, ya lain-lain semua. Non? Apa? Mutatal sampai iya puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi berapa hari 2 bulan tuh? Bukan 60. Ini kan bulannya bulan Hijriah. Ini itu 29 atau 30. Berarti 59. Kalau bulan Hijriah 29 atau 30. Kalau bulan Masehi 30 atau 31. Itulah makanya selisihnya setiap tahun itu 11 hari. Ini bulan Hijriah gitu. Oke.